Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Insight. Jadi gue baru aja balik dari stadion. Gue belum ngapa-ngapain, langsung gue bikin video ini. Jadi ada beberapa catatan gue review pertandingan tadi. Nanti gue akan sampaikan detail berikut foto-fotonya. Gue nggak bisa nampilin videonya karena copyright, Jack. Jadi gue akan tampilin foto-fotonya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, lo bantu gue subscribe dulu. Nah, terus lo bunyiin loncengnya kalau bisa, supaya nanti pas gue upload muncul di layar lo, di handphone lo. Terus sama lo share ke grup-grup Jackmania, di mana itu ada di WhatsApp, di manapun lo share aja, yang penting tolongin gue. Terus sama kalau lo punya Instagram, lo follow Instagram gue taruh di caption. Sama gue lagi aktif lagi di TikToknya. Nanti ada Persija Insight Junior juga, anak gue di situ di TikTok itu. Jadi kita bakal seru-seruan untuk kedepannya nih. Jadi gini, ada banyak gue mulai. Ada banyak catatan di pertandingan tadi, positif dan negatifnya. Gue udah catat panjang banget tuh. Gue serius untuk hal ini. Gue udah catat di satu lembar kertas yang ini akan gue bacain satu-satu. Ini menurut pengamatan pribadi gue. Jadi keren banget. Kita lihat dari formasinya dulu. Formasinya itu, oke, ada Andre Tani kipernya, ada Kudela, Maman dan Hansamu. Terus ada Misa sama Firza, ada Frankie Misa, terus ada Reski sama Abi di tengahnya. Itu Firza ini di belakang, di kanan kiri ya. Depannya Bahren, Wahyu dan Kremencik. Kalau menurut gue Ginanjar ini bisa diganti sama Rico sebenarnya. Gue bingung kenapa Rico kemarin dia nggak main dari awal. Dia kenapa main di babak kedua? Harusnya dia dipasang di babak awal. Bayangin kalau misalkan ada Bahrens, dua strikernya, maksud gue satu striker tunggal, dua itu bisa dibilang attacking midfielder, AMR sama AML. Oke, di situ ada Ginanjar. Kenapa Ginanjar? Gue pikir kenapa nggak Rico aja dimainin sekalian di situ. Kan keren juga kan kalau Bahrens, Rico sama Kremencik di depannya. Terus untuk lini tengahnya yang gue jadi catatan itu Reski. Kalau misalkan nanti kita punya pemain asing Asia, mudah-mudahan ini bisa ngeganti posisi dia. Karena Abi keren banget mainnya. Gue salut banget sama Abi. Ginanjar juga nggak sesuai perkiraan gue. Gue pikir mainnya hancur, ternyata lumayan juga Ginanjar mainnya. Kalau Firza keren selalu. Kudela tenang, Maman keren, Hansamu keren. Jadi emang pertandingan tadi itu Persija keren banget mainnya. Gue salut sama racikan Thomas Doll. Jadi gaya mainnya berubah total. Gue bahas. Oke, gaya main Persija sudah nggak ada long ball insya Allah lagi nih. Jadi udah Abi doang beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah Abi itu ngasih long ball. Tapi ya memang itu harusnya dikasih long ball ya. Tapi udah nggak ada long ball insya Allah lagi. Udah 1-2 tektok kanan kiri. Aduh, enak banget ditontonnya. Gue di stadion tuh nontonnya enak banget gue. Makanya gue bikin vlognya itu yang di dalam stadion agak sedikit. Sebab gue sangat menikmati pertandingan. Jadi kalau gue harus bikin video, gue merasa gue jadi keganggu gitu. Gue pengen nikmatin bener pertandingannya. Tapi sayang juga sih sebenarnya gue rekam-rekam di situ sih. Tapi adalah beberapa nanti di video berikutnya gue tampilin vlog gue perjalanan mulai dari di mobil sampai gue di stadion bareng anak gue. Persija Insight Junior. Oke, ini gue mau ngebahas yang tadi gaya mainnya udah bagus. Terus pemain asing ini terbilang mainnya agak santai dia. Kenapa santai? Karena dia memang diinstruksiin untuk kayak gitu. Soalnya apa? Bahaya. Kalau misalkan ini kan, ini kan cuma friendly match ya. Kalau friendly match ternyata main kencang dia cedera, aduh repot kita. Repot banget kalau sampai pemain asing ini nggak ada. Buktinya apa tadi kayak di babak kedua kalau nggak salah Hansamuyama cedera kan, jadi dia nggak bisa main lagi. Itu kan sayang banget, rugi sebenarnya. Kita kehilangan Hansamu. Cuma masih ada Ryuji sih sebenarnya yang buat ngegantiin dia. Tapi Ryuji ya kadang bagus, kadang nggak. Kadang salah passing. Kuatnya kuat, tapi kadang ceroboh. Gue selalu bilang kayak gitu. Tapi dia membaik lah, agak-agak bagus sekarang. Kalau nggak Hansamu ya Ryuji mungkin menurut gue sih itu ya. Oke, gue lanjut lagi ya. eh Apa nih? Ada peluang Kremencik yang harusnya bisa passing ke Hano. Lo ingat yang dari kanan tuh, yang dia berusaha cut inside, yang dia mau motong ke dalam.
Ada Hano di situ tapi dia malah passing ke orang yang lebih dekat ke gawang. Fotonya gue tampilin, nanti lu lihat sendiri deh. Oke, ini ada beberapa catatan nanti yang fotonya gue tampilin. Lu nilai sendiri, lu komen di bawah nanti menurut pandangan lu kayak apa. Oke, gue mau bahas golnya sekarang. Ini keren banget. 26 miliar. Gila, memang pemain asingnya bukan sekedar asing. Kalau Persija itu emang bener-bener berkualitas. Jadi gue dari kemarin tuh sempat mengira-ngira nih cocok apa enggak nih, bagus apa enggak pemain asing. Karena Kremencik ini kan di stadion sempat diteriakin katanya kan, di berita gue baca, karena performanya nggak bagus katanya. Tapi gila sih, ini orang gila banget. Kremencik tuh gue mandangnya itu lebih dari Simic sih, dari mulai postur, kecepatannya, terus dari instingnya, banyak peluang yang tercipta. Tapi Simic juga waktu itu jago banget, tapi Kremencik kayaknya lebih seger gitu ngeliatannya. Oke. Golnya passing berkelas dari Hano ke apa nih, Mencik. Oke, nah oh iya, ini foto gue tampilin ya. Dia tuh ngasih umpan terobosannya keren banget. Jadi ada dua back kan di situ kan. Biasanya rata-rata pemain Indonesia itu ngoper ke kaki striker. Jadi udah aja gue oper, lu bawa gitu. Tapi kalau ini enggak, ini memang kelas beda ya, kelas Eropa ini. Hano ini dia ngumpan tuh ke sela-sela back. Jadi dia ngumpan ke tengah-tengahnya. Jadi si bola ke sini, si Mencik ngambil dari sisi satunya. Keren banget itu umpan-umpan. Biasanya tuh yang kayak gitu Evan Dimas dulu tuh sering banget kayak gitu. Terus ada Abimanyu juga bisa kayak gitu. Tapi jarang banget di Indonesia yang itu sebenarnya bukan bisa nggak bisa ya. Bisa hampir rata-rata semua pemain juga bisa. Tapi itu insting sama kecerdasan aja sih menurut gue. Hano ini di atas rata-rata. Dia bisa ngeliat posisi, kalau dia ngumpan ke situ, Mencik masih bisa ngejar. Gila banget. Walaupun jadi gini, umpan terobosan, dia mesti lari, di depan dia ada kiper. Gila lu, dalam sepersekian detik dia mesti apa, mikir gitu. Jadi ini otaknya memang cerdas, makanya palanya jadi botak itu mungkin karena kebanyakan mikir dia. Bisa bisa jadi. Soalnya apa? Tenang banget. Dia itu ada banyak beberapa ada kanan kiri kan, kiper di tengah. Dia bisa ke kanan bisa ke kiri tapi dia milihnya kolong kan, gila. Dan lu perhatiin, nanti fotonya gue tampilin, dia tuh badannya sengaja miringin ke kiri. Karena apa? Nah, menurut gue ya, karena dia kalau badan miring ke kiri, biasanya orang kalau menendang pakai kaki kanan, itu badannya dicondongin dimiringin ke kiri gitu. Nah ini dia tujuannya apa? Tujuannya supaya si kiper ngebaca kalau dia menendang pakai kaki kanan. Ternyata dia pakai kaki kiri, kaki luar, punggungnya di apa? Ya digituin lah, dimasukin ke kolong. Itu sih gila menurut gue. Bayangin, sampai gerakan badannya pun itu udah dipelajarin sama dia. Oke, lanjut lagi gol Hanno Behrens. Ini lebih gila lagi nih. Yang pertama nih ya, gue mau nanya itu sebenarnya offside apa enggak nih? Gue tampilin fotonya ya. Kalau gue ngelihatnya, kalau mata gue ngelihatnya, tapi kita diam-diam jangan ngomong. Tapi kalau gue ngeliat itu offside. Fotonya gue tampilin di layar. Menurut gue sih itu offside. Tapi terlepas dari itu, eh dia tuh menyelesaikannya dengan berdarah dingin. Ya salah, berdarah dingin. Gila, ini juga lebih gila lagi. Biasanya, gue nggak mau ngebandingin, maksud gue pemain Indonesia lebih jelek ya, tapi memang iya. Kalau dibandingin sama Hano ya lebih jelek memang. Cuman biasanya tuh nendang kenceng, kalau dapat peluang kayak gitu ditendang kenceng, dan apa shoot power insya Allah juga, nggak tahu bolanya kemana nggak jelas, bisa ke muka kiper, bisa ke pundak nggak jelas. Tapi ini dia, lo ntar fotonya gue tampilin nih, dia tuh matanya aja ngeliatin ke titik yang dia mau tendang. Bayangin dari dalam sepersekian detik dia bisa kepikiran buat nendang ke sudut sempit kayak gitu. Yang kiper sebenarnya jarang ngebaca ke posisi itu. Lu jangan bilang gue lebay, tapi ini gila. Kalau misalkan lu telah, lu lihat fotonya, ini sih gila bagi gue. Keren banget. Oke, gue lihat lagi catatan gue berikutnya. Gol Hano, ya itu dia tadi, pelan tendangannya, nggak pernah kenceng. Gol Mencik pelan, gol Hano pelan, gol Kudela pun pelan. Semuanya golnya nggak ada kenceng, tapi akurasinya gila. Jadi nggak cuman power, ya nggak. Kita juga jangan cuman ngandelin tendang kenceng, tapi insya Allah kemana-mana itu bola. Ini pelan tapi pasti, gila. Oke, offside tadi udah. Terus ada juga peluang Mencik yang dapat terobosan, lu inget gak?
Gue nggak tahu tuh dapet terobosannya dari tengah. Siapa itu orang, gue lupa. Ntar fotonya gue tampilin, cuman gue nggak begitu ngeh siapa orangnya. Nanti gue cari fotonya gue tampilin di sini. Kalau gue bilang itu nggak offside, lo lihat fotonya, perhatiin baik-baik, itu nggak offside. Jauh, bola udah bukan nyentuh si pengumpan lagi, tapi udah keluar dari kaki si pengumpan. Dan si Kremenciknya juga posisinya masih dalam posisi onside, tapi wasit ngangkat. Aduh, gue ntar mau ngebahas wasit deh. Aduh, kacau wasitnya. Oke, nih gue lanjut dulu ya. Oke, gol kedua Hano itu nggak perlu dibahas sudah ya. Gol kedua Hano sih, kontrol bolanya dia diumpan dari Kudela. Kudela bisa tahu kalau Hano lagi gerak kanan kiri buat nyari. Jadi Hano itu lo perhatiin, dia ke kanan balik ke kiri supaya si backnya mau ngejagain bingung. Begitu dia ke kanan, back ke kanan, ternyata dia ke kiri, dia masuk. Kudela ngumpan terobosan, dikontrol pelan banget, bolanya langsung jatuh di bawah kakinya, di shoot, gol. Gila itu. Itu ya pemain miliaran lah kayak gitu, makanya itu bagi gue berkelas. Kudela bisa ngelihat posisi yang kosong, Hano bisa menyelesaikan dengan sempurna. Semuanya disusun dengan sangat rapi gitu. Itu bukan yang nggak ada skemanya, tapi itu memang udah dipikirin matang-matang sama mereka. Sebelum gue ke wasit, gue mau bahas sedikit tentang permainan Persija yang udah berubah total. Sekarang permainan Persija itu dari kaki ke kaki. Yang tadi udah nggak ada long ball insya Allah, dari kaki ke kaki, bahkan pressingnya gila. Gue bingung sama fisiknya. Sekarang pemain Persija fisiknya bagus banget. Mungkin gara-gara Kenan datang tuh pelatih fisiknya, jadi sekarang fisiknya bagus banget. Hampir sepanjang pertandingan itu Persija full press. Bahkan Kremencik tangannya lu perhatiin suka begitu-begitu tuh. Maksudnya dia supaya ngepres terus ke depan. Jadi apa? Begitu dapat bola, begitu ngepres, musuh kelimpungan, bola aur-auran nggak jelas kemana, dapat nama pemain Persija, harusnya pemain Persijanya langsung neken. Ini nggak, malah disantain lagi, dimainin lagi di ke kanan, di ke kiri. Itu tujuannya apa? Tujuannya bikin stres lawan. Lu stres lu main bola sama orang yang lu main bola 45 menit tapi lu nya nggak megang bola, itu stres banget. Jadi kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, pastinya konsentrasi si musuh itu pecah. Itu yang diharapkan sama Thomas Doll. Itu salah satu strategi dia supaya konsentrasi musuh pecah. Jadi dia main bola kanan kiri. Bola posisinya, gue nggak ngeliat statistiknya ya, tapi gue yakin di atas 60% bola posisi Persija. Gila, keren banget. Passing pendek, akhirnya hilang fokus backnya, masuk umpan terobosan. Jadi gol sama Mencik, sama si 20M. Jadi bagi gue sempurna gaya main Persija, hanya perlu adaptasi untuk pemain lokalnya yang, tapi nggak banyak salah passing sih. Bagus banget sih passingnya, Abi juga semua bagus sih passingnya. Ada beberapa aja yang nggak penting, tapi wajar lah itu kesalahan, semua juga pemain Eropa ada kesalahan kayak gitu. Barcelona pun waktu itu pas main tiki taka kayak gitu sama ada kesalahannya. Tapi ini Persija bagi gue sih udah 98% keren banget mainnya. Passing pendek cocok banget. Bahkan ini jarang diterapin di Liga Indonesia, nggak ada satupun yang mainnya main kayak Persija gini. Dulu sempat ada, gue lupa, kalau nggak salah apa gitu, salah satu tim Indonesia yang mainnya main gaya-gaya tiki taka zaman Barcelona lagi jaya-jayanya waktu itu, ikut-ikutan. Tapi sekarang gue yakin nggak ada satupun tim di Indonesia yang mainnya tiki taka kayak Persija sekarang. Tiki taka dalam artian nahan bola, bawa posisi di atas dan full pressing. Itu tiki taka. Cuman Persija sih gue rasa keren, luar biasa. Oke, balik ke wasit. Kalau ke wasit sih gue nggak perlu pakai kertas. Ini udah gue unek-unek gue sejak sekian puluh tahun ngadepin wasit Liga Indonesia. Oke, zaman dulu gue inget ada liga saingan tuh LPI, kok LPI apa ya? Kok LPI sih, bukan LPI, IPL apa ya? Gue lupa namanya apaan. Jadi ada dualisme, ingat gak? Waktu itu sempat itu liga dia pakai wasit asing, keren, bagus banget wasit asing, mimpinnya keren, tegas semua, nggak ada bisa dilawan sama pemain. Tapi PSSI belum pernah pakai wasit asing. Gue sih nggak tahu ya, boleh apa nggak, tapi gue sangat menyarankan kalau Indonesia sih layak pakai pemain asing. Sekarang gini, kalau misalkan PSSI nuntut liganya mesti bagus, terus semua orang berharap tim kita, liga kita berkualitas. Nggak akan pernah bisa kalau wasitnya nggak berkualitas juga. Jadi intinya adalah kepemimpinan wasit harus berkualitas. Buktinya apa? Buktinya tadi peluang Kremencik yang gue udah tampilin fotonya, itu nggak offside. Kenapa dibilang offside? Rugi, itu bisa jadi gol masih Mencik. Bayangin kalau misalkan kita
Di saat-saat di akhir liga kita butuh 3 poin, kalau misalkan kita seri kita nggak jadi juara misalkan ya. Kalau misalkan itu gol kita jadi juara liga, ternyata diangkat offside sama wasit, bisa digebugin orang tuh wasit. Bisa pada turun ke lapangan dikejar-kejar tuh wasit. Banyak kejadian kan, lu suka nonton kan pertandingan-pertandingan yang wasit itu dikejar-kejar. Dia kan parah. Orang nggak offside dibilang offside, orang nggak penalti dibilang penalti. Ya jelas aja penonton ngamuk gitu. Maksud gue bisa jadi emang pasti ada human error ya. Maksud gue pasti ada, namanya manusia bisa bikin kesalahan. Cuman ini kan bukan sekali bos, ini berulang-ulang kali kesalahan kayak gini. Nah gue kesel kenapa? Karena Persija yang digituin sekarang. Kalau misalkan tim lain gue nggak begitu kesel, gue cuman menyesalkan aja. Harusnya nggak terjadi, walaupun tim lain ya. Gue bukan karena Persija, tapi karena ini Persija gue jadi kesel banget. Itu mencik kalau nggak offside itu robek itu gawang sama dia tuh. Cuman makanya kan Thomas Doll sampai gini-gini kan. Lo kalau lo ngeliat Thomas Doll sampai gitu, dia bilang nggak offside. Mencik sampai bingung, dia bilang ya selamat datang di Liga Indonesia deh buat mencik Thomas Doll dan kawan-kawan deh. Lu cukup tahu tuh kayak gitu kepemimpinan wasit di Indonesia. Buat para wasit jangan marah sama ucapan gue karena gue ini mengkritisi untuk membangun ya. Jadi bebas berbicara, nggak ada urusan, nggak ada undang-undang yang melarang gue berbicara. Bahkan negara membebaskan gue berbicara apapun gitu. Jadi menurut pribadi pendapat gue bilang wasit itu bobrok. Kepemimpinan bukan wasit tengah ya, hakim garis kalau di pertandingan ini hakim garis ya. Karena ada beberapa kali kesalahan dari hakim garis. Ya wajar aja kalau wasit tengah dia kan nggak ngeliat juga kan ya, hakim garis yang ngeliat. Itu sih jelas banget nggak offside sama sekali. Bisa diangkat bendera, gue bingung sama itu wasit. Aduh, oke deh. Cukup ya. Nanti gue mau upload vlog gue. Terus ada beberapa keseruan di vlog gue. Lu lihat nanti gue ketemu sama anak-anak Jackmania. Sangat happy tadi ketemu kalian di stadion. Waduh, gue menanti-nantikan tuh bisa ke stadion lagi, ketemu sama anak-anak The Jack lagi. Seru banget. Kita nyanyi bareng Anthem Persija, udah keren deh. Oke Jack, ini lama banget gue bikin video tumben nih, sampai berapa nih? 17 menit. Lu ntar bosan ngeliat gue. Lo kasih tau gue deh, gue bikin video itu berapa menit sih menurut lo yang layak gitu ya? 10 menit, 8 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Gue jabanin, tapi lo komen di bawah kasih tau gue lo sukanya nonton gue berapa lama gitu. Karena gue takut kalau gue kelamaan, lo bosen. Kalau gue sebentar, ntar lo masih pengen nonton gue. Bingung gue. Oke? Cukup ya? Cukup 18 menit. Lu lama juga gue ngomongnya. Gue ngoceh aja dari tadi. Oke Jack, makasih lo udah nonton sampai sini. Berarti lo champion banget nih. Nih, gue ngomong kayak gini, lo masih nonton gue, berarti lo champion banget. Keren. Coba lo komen di bawah, lo masih nonton nggak di saat gue ngomong kayak gini. 26M. Coba lo komen. Oke? Sampai sini dulu video gue. Jangan lupa di subscribe dan dibunyiin loncengnya. Terus follow Instagram gue, TikTok juga segala macam lo follow. Anak gue juga punya Instagram Persija Insight Junior. Sering gue repost, lo follow juga. Dia kesian supaya Instagramnya gede. Dia ngimpi-ngimpi supaya bisa kayak babahnya katanya Instagramnya. Ya, dukung Jack. Oke? Gue Persija, gue champion.